Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di channel Mianto TV. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persebaya Surabaya. Skor akhir berhasil dimenangkan oleh Persik Kediri dengan skor 4-0. Gol-gol dicetak oleh Adi Eko Jayanto, gol bunuh diri dari Song Uyong, dan 2 gol Flavio Silva. Kemenangan yang sangat berarti bagi Persik Kediri, sehingga dengan ini di papan klasemen mereka berhasil menyalip Persebaya Surabaya. Kita lihat di jalannya pertandingan ini, Persik Kediri tampil lebih solid saat menghadapi Persebaya. Compactness defense dan build up serangan mereka berjalan dengan baik. Di sisi lain, Persebaya yang beberapa tidak diperkuat oleh pemain-pemain di lini pertahanan, mereka cukup kesulitan dalam mengembangkan compactness defense maupun bangunan serangan di pertandingan kali ini. Dalam segi permainan, Persik Kediri lebih unggul sehingga cukup layak untuk Persik Kediri memenangkan pertandingan. Kita dilihat di babak pertama, pertandingan cukup alot bagi kedua tim. Meskipun Persik Kediri mampu melakukan kombinasi umpan untuk membangun serangan, tetapi mereka terkendala di penyelesaian akhir. Ada 2 peluang dari Flavio Silva yang gagal dimanfaatkan, dan juga peluang dari Hamra Hehanusa juga melambung di mistar gawang Hernando Ari. Catatan di babak pertama bagi Persebaya yaitu koordinasi pertahanan mereka yang kurang solid. Terlihat di sini penjaga gawang Hernando Ari beberapa kali kurang tepat dalam mengambil keputusan, dan dalam pembacaan permainan juga sering miss, sehingga sangat membahayakan di lini pertahanan Persebaya dan gawang Persebaya sendiri. Beruntungnya di babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Situasi yang lebih buruk terjadi di babak kedua. Setelah gol cepat di babak kedua lewat Adi Eko Jayanto, kemudian Persebaya mendapatkan kartu merah, yaitu pemain mereka Reva Adi mendapatkan kartu kuning kedua sehingga harus meninggalkan lapangan pertandingan. Ini tentu sangat merugikan bagi Persebaya. Sebelum kartu merah ini juga Persebaya sangat-sangat kesulitan dalam mengembangkan permainan mereka. Di sisi penyerangan, konektivitas lini tengah dan lini depan mereka cukup kurang, miskoordinasi dan pengertian antar pemain juga sangat kurang. Terlihat di sepanjang laga ini Persebaya hanya mendapatkan 1 peluang bersih dari luar kotak penalti lewat C. Valente. Setelah itu praktis Persebaya kurang mengancam pertahanan Persik Kediri. Setelah Persebaya bermain dengan 10 pemain, kendali permainan praktis dipegang oleh Persik Kediri yang akhirnya menciptakan tambahan 3 gol dan menutup pertandingan dengan skor 4-0. Tentu
hasil ini hasil yang cukup baik untuk Persik Kediri, mengingat mereka tampil di kandang mereka sendiri di hadapan supporter yang hadir. Gol-gol dari Persik Kediri tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persebaya, baik dalam hal menutup ruang, penjagaan antar pemain yang kurang bagus, kemudian antisipasi bola crossing yang kurang bagus di pertandingan ini terlihat di pertahanan Persebaya Surabaya. Tentu kemenangan ini akan membangkitkan moral para pemain Persik Kediri untuk menatap laga-laga berikutnya. Sedangkan bagi Persebaya ini adalah tren negatif mereka. Secara beruntun mereka telah mengalami 3 kekalahan. Tentu ini akan berefek pada tekanan supporter yang mengharapkan kemenangan bagi Persebaya Surabaya. Perlu evaluasi dari jajaran kepelatihan dan para pemain serta manajemen. Terlihat di sini Persebaya Surabaya dalam compact defense masih kurang dan beberapa kali melakukan kesalahan baik dalam menutup ruang maupun membaca situasi permainan. Dalam sisi menyerang, Persebaya juga kurang mampu mengkoneksikan lini depan mereka dan lini tengah. Jarak antara pemain begitu jauh sehingga Paulo Victor sering sendirian di depan, dan celakanya Paulo Victor akhir-akhir ini kurang mampu tampil impresif, dan di pertandingan kali ini juga Paulo Victor seringkali kehilangan bola dan terkadang penempatan posisi Paulo juga kurang menguntungkan untuk sisi penyerangan Persebaya Surabaya. Secara keseluruhan memang Persik Kediri lebih unggul dalam sisi koordinasi dan arah serta pola permainan, sehingga cukup pantas untuk Persik Kediri memenangkan pertandingan ini. Dan di pertandingan ini juga diwarnai beberapa keputusan wasit yang tadi sempat meniup peluit penalti, namun keputusan wasit dianulir hingga penalti tidak jadi diberikan oleh Persik Kediri. Berdasarkan tayangan ulang, memang tidak terjadi pelanggaran di kotak penalti. Oke, demikian sedikit ulasan pertandingan antara Persik Kediri menghadapi Persebaya Surabaya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, dan saya nantikan like dan komen kawan-kawanku semua. Terima kasih dan nantikan video-video saya berikutnya.